Mengambil manfaat meski beresiko tinggi. Li Yuan ikut merasakan kebahagiaan saat Yu Mei tersenyum. Hal yang ingin dia lakukan adalah membuat wanita itu selalu bahagia dan melupakan tentang kontrak pernikahannya. Li Yuan ingin memberikan Yu Mei kejutan, menjadikan wanitanya dan mengungkapkannya secara langsung di depan Raja Yu. Kau sepertinya menyukainya. Biarkan ia menjadi teman bermainmu untuk beberapa waktu, ucap Li Yuan dengan santai. Kemudian Li Yuan seperti mengatakan sesuatu kepada induk harimau emas, lalu memberikan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut harimau emas tersebut. Selanjutnya harimau emas itu berdiri dan meninggalkan tempat tersebut dalam satu lompatan kuat. Tidak ada yang dapat berkata-kata pada saat ini, bahkan Liu Ziong hanya bisa menahan kebencian yang meningkat kepada Li Yuan. Selain rencananya gagal, ia juga tidak mengira jika Li Yuan memiliki kemampuan menjinakkan binatang spiritual. Anak itu memiliki keterampilan menjinakkan binatang buas, tetapi itu saja tidak cukup untuk melawanku. Lihat saja besok di turnamen babak kedua, ancam Liu Ziong sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Li Yuan dapat merasakan aura membunuh yang ditujukan kepadanya, lalu ia melihat ke arah kelompok murid pedang biru. Tatapannya jatuh pada Liu Ziong, sebelumnya Li Feng sudah memberi informasi tentang orang ini. Li Yuan tersenyum dingin, lalu mengabaikannya dengan percuma. Ia tahu jika pertarungan dilarang di babak pertama, oleh karena itu ia menahannya untuk esok hari. Mari kita kembali, sudah saatnya menghitung poin, ucap Li Yuan kepada Yu Mei. Ya tentu saja, ucap Yu Mei sambil menggendong anak harimau emas. Keduanya lalu melangkah pergi meninggalkan area tersebut, beberapa murid yang terluka pun mulai bangkit dan menyembuhkan luka-lukanya. Semua orang memandang ke arah Li Yuan dengan ekspresi wajah yang penuh tanda tanya. Mereka tidak mengerti sama sekali bagaimana seorang pemuda yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya bisa menaklukkan harimau emas yang sudah berubah menjadi hewan spiritual. Li Yuan kemudian mengajak Mo Dou dan yang lainnya untuk segera meninggalkan Bukit Ketujuh. Hasil yang didapatkan oleh Li Yuan adalah herbal terbaik dan ia sudah merasa cukup untuk tidak berlama-lama di tempat ini. Sisa waktunya masih panjang. Kenapa kita harus menyerah? Tanya Mo Dou dengan heran. Jangan serakah, kita sudah cukup untuk mendapatkan poin, jawab Yu Mei dengan ceria. Di dalam cincin penyimpanannya banyak terdapat tanaman langka, bahkan jika itu kurang masih terdapat tanaman yang lebih berharga lainnya di dalam cincin penyimpanan Li Yuan. Bagaimana kamu bisa memiliki keyakinan setinggi itu? Tanya Mo Dou bingung. Meskipun Mo Dou dan kedua rekannya sudah mengumpulkan banyak tanaman langka namun ia belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika harus berhadapan dengan kelompok lainnya yang memiliki kekuatan di atasnya. Karena aku adalah Nyonya Bukit Ketujuh, jawab Yu Mei sambil melirik ke arah Li Yuan. 1. Mo Dou dan yang lainnya terkejut, mereka tidak mengerti sama sekali dengan ucapan Yu Mei barusan. Namun karena Li Yuan sudah mengatakan jika mereka harus keluar dari Bukit Ketujuh maka mereka akan melakukannya dengan patuh. Hanya saja Li Yuan tersenyum ringan tidak menyangka ucapan Yu Mei, apa yang dikatakan Yu Mei bisa dikatakan benar karena saat ini hubungan keduanya semakin dekat. Li Yuan memandang Yu Mei dengan hangat, tampak kebahagiaan menyelimuti Yu Mei yang sejak tadi tampak asyik dengan mainan barunya. Anak harimau emas itu akan menemani Yu Mei mulai sekarang, adapun ibu dari harimau akan dipertemukan kembali pada saatnya nanti. Murid-murid dari Sekte Phoenix Merah dan Naga Perak adalah yang paling gembira berada di Bukit Ketujuh, mereka tidak hanya memetik herbal obat bermanfaat, tetapi juga aneka tumbuhan beracun dan berbagai jenis serangga beracun. Para tetua sekte mereka banyak mengembangkan senjata rahasia serta ramuan aneh yang bersifat racun. Mereka sudah lama mendengar tentang racun iblis dari Sekte Raja Wali Emas yang mendiami Bukit Ketujuh, jadi dengan senang hati mereka datang dan berburu di tempat tersebut meski bertaruh nyawa. Dalam situasi seperti ini, banyak dari mereka yang terluka karena tersengat serangga atau bahkan terkena efek racun tumbuhan ketika sedang memanennya. Mendapatkan nilai sempurna. Di depan gerbang masuk Bukit Ketujuh kini menjadi ramai, setelah berita keracunan yang diderita oleh para murid membuat seluruh pihak menjadi panik. Mereka yang semula menunggu di bukit pertama kini memutuskan untuk berkumpul di Bukit Ketujuh karena khawatir akan ada bahaya susulan. Li Yuan dan rekan-rekannya keluar dari Bukit Ketujuh, mereka adalah kelompok pertama yang dinyatakan berhasil memasuki Bukit Ketujuh dan kembali dengan jumlah anggota yang lengkap. Para tetua utama hanya tersenyum melihat pemandangan ini, mereka semua tahu identitas Li Yuan yang sebenarnya. Wajar saja jika kali ini kembali lebih awal tanpa cedera sedikitpun. Bahkan seekor anak harimau emas yang berada di gendongan Putri Kaisar Yu menjadi pusat perhatian banyak orang. Anak harimau itu lucu sekali, ucap seorang murid wanita dan hendak mendekatinya. Lalu beberapa murid dari berbagai sekte itu juga menghampiri Yu Mei dan menyentuh anak harimau emas tersebut.
Ada suasana keakraban tercipta, membuat Yumei tertawa dan melupakan beberapa hal dalam hidupnya. Tidak lama kemudian mereka menuju meja di mana beberapa orang tetua pendukung hadir. Mereka adalah para juri yang berasal dari perwakilan sekte. Tetua Yang Guo juga ikut menemani, ia juga penasaran dengan apa yang sudah didapatkan oleh kelompok Li Yuan. Yumei segera melepaskan cincin penyimpanan khusus yang ia siapkan untuk mengikuti turnamen babak pertama ini, lalu memberikannya kepada para tetua untuk memeriksanya. Berikutnya semua orang yang hadir tercengang, setiap herbal yang dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanan Yumei adalah jenis tumbuhan yang sangat langka. Bahkan tidak hanya langka, semua tumbuhan tersebut memiliki usia ratusan tahun. Beberapa tetua dari Sekte Naga Perak dan Phoenix Merah tidak dapat menahan keiriannya terhadap herbal langka yang berada di depan mereka. Di dalam hati mereka sangat berharap jika murid-murid mereka yang masih berada di dalam area Bukit Ketujuh, akan menuai hasil yang sama dengan Yumei. Setelah dihitung, ada 50 jenis herbal langka berkualitas tinggi yang berusia ratusan tahun. Tanaman tersebut membuat para tetua Sekte Raja Wali Emas melonjak kegirangan. Jika dibuat obat maka akan menghasilkan berbagai jenis ramuan eliksir serta ramuan penambah tenaga dalam. Berikutnya Li Yuan juga mengeluarkan tanaman herbal dari dalam cincin penyimpanannya. Tidak banyak yang ia keluarkan, hanya sekitar 10 jenis saja. Namun setelah tanaman herbal tersebut ditata rapi, pandangan seluruh tetua yang hadir menggelap. Mereka sangat terkejut jika Li Yuan mampu mengeluarkan herbal yang sangat langka, bahkan mereka tahu jika tanaman tersebut hanya bisa ditemukan di wilayah lain. Beberapa herbal bahkan menjadi harta karun masing-masing sekte. Kualitas herbal yang dimiliki Li Yuan berusia ribuan tahun dan memiliki energi spiritual yang sangat tinggi. "Nak, apakah kau curang?" tanya salah seorang tetua Sekte Naga Perak dengan tatapan tajam. Begitu juga para tetua lainnya menatap curiga ke arah Li Yuan. Mereka tidak percaya jika Bukit Ketujuh menyimpan harta karun tanaman herbal tingkat tinggi. "Apa yang tetua katakan?" tanya Li Yuan sambil menyipitkan matanya. "Tanaman ini seharusnya berasal dari wilayah kami, dan kamu sepertinya sudah menyiapkannya untuk mengelabui kami," ucap tetua tersebut. "Apakah mata tua kalian sudah benar-benar rabun? Periksalah lebih teliti. Bentuk, rasa serta kesegaran tanaman herbal yang saya dapatkan adalah asli dan baru saja dipetik," ucap Li Yuan sambil mendengus kesal. Lalu mereka semua memperhatikan lebih lanjut, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Li Yuan ternyata tanaman herbal tersebut memang masih sangat segar dan menandakan baru saja dipanen. "Bagaimana, apakah kalian percaya?" tanya Li Yuan. Semua tetua dari sekte-sekte lain tidak berdaya, mereka hanya memandang Li Yuan dengan hati berdarah. Pada dasarnya mereka sangat ingin memiliki tanaman langka tersebut, namun hasil panen akan menjadi milik peserta atau milik sekte yang mengusungnya. Selanjutnya Mo Dou dan yang lainnya juga mengeluarkan hasil panennya, namun semuanya berkualitas biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan herbal penemuan Yumei. Setelah dihitung kelompok Li Yuan mendapatkan nilai sempurna dari masing-masing papan skor yang diberikan oleh para tetua. Hasil ini membuat seluruh orang yang hadir sangat terkejut, nilai sempurna belum pernah ditemukan pada setiap turnamen sebelumnya. Hal ini dikarenakan sangat sulit mencari tanaman herbal yang berusia tinggi, mereka akan dipanen sebelum waktunya, sehingga kualitasnya tidak maksimal. Kejadian ini sangat menghebohkan, hanya saja bagi Li Yuan adalah hal yang tidak penting. Ketika ia baru menjadi murid tetua Luo ia sudah berendam di dalam ramuan langka ini, bahkan dengan tambahan tumbuhan beracun membuat Li Yuan semakin kuat dalam menempa tubuhnya hingga menjadi tubuh Kaisar Langit. Dengan didapatkannya hasil sempurna ini, para tetua dari keempat sekte lainnya menjadi bersemangat. Mereka beranggapan jika kelompok pertama saja yang keluar lebih awal mendapatkan harta karun berlimpah, maka tidak berlebihan jika murid-murid mereka yang masih berada di belakang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Aura penuh keserakahan muncul di wajah para tetua, mereka benar-benar berpikir jika kali ini Sekte Raja Wali Emas telah melakukan kebodohan dengan membiarkan sekte lain merampok sumber daya mereka. Melihat sikap para tetua Sekte Naga Perak dan yang lainnya, tetua Yang Guo hanya tersenyum pahit. Di dalam hatinya ia justru mengkhawatirkan murid-murid yang masih berada di dalam kedalaman Bukit Ketujuh. Jika Li Yuan sudah keluar maka sebenarnya hasil akhir turnamen babak pertama sudah ditetapkan. Saat ini juga barulah Mo Dou dan yang lainnya memiliki pandangan yang berbeda terhadap Li Yuan. Sebelumnya ia tidak mengetahui keberadaan Li Yuan dan Yumei saat berada di puncak bukit. Mo Dou mengira jika keduanya tengah bermesraan di suatu tempat tersembunyi. "Saudara Li Yuan, tolong maafkan sikap saya sebelumnya," ucap Mo Dou dengan tulus. "Maafkan kami juga," sambung dua murid lainnya. Li Yuan memandang ketiganya lalu berkata, "Kalian adalah murid yang baik, teruslah bekerja keras dan kejar pencapaian kalian dengan cara yang jujur."
Percayalah jika hasil tidak akan mengkhianati perjuangan, ucap Li Yuan sambil memberikan nasihat. Baiklah, terima kasih atas nasihatmu, jawab Mo Dou yang diikuti anggukan kedua murid lainnya. Saudaraku, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Tanya Mo Dou dengan penasaran. Silahkan, jawab Li Yuan. Apakah kau berasal dari Bukit Ketujuh, murid sesungguhnya dari Sekte Raja Wali Emas? Tanya Mo Dou dengan serius. Mo Dou bukanlah orang bodoh, ia berasal dari Bukit Keempat yang berada di bawah asuhan Tetua Yang Guo. Ia jelas melihat Tetua Yang Guo sangat sungkan kepada Li Yuan, jika bukan karena ia berasal dari Bukit Ketujuh lalu kualifikasi apa yang pantas untuk membuat Tetua Yang Guo merasa terkesan. Ditambah lagi dengan pencapaian saat ini, kelompok mereka bisa mendapatkan nilai sempurna. Aku sebelumnya sudah bilang padamu jika aku adalah Nyonya Bukit Ketujuh, apakah sekarang kamu baru mengerti? Ucap Yu Mei yang menyela, pada saat ini ia ingin mendapatkan poin penuh. 1. Yu Mei yang biasanya tertutup dan memiliki kepribadian yang dingin terkait hubungan pria dan wanita, kini tampak bangga memperlihatkan sikapnya atas Li Yuan. Yu Mei sepertinya ingin menegaskan jika Li Yuan adalah miliknya seorang, dengan demikian tidak akan ada pihak lain yang berani merebutnya. Li Yuan hanya tersenyum ringan, namun sikapnya tersebut telah menjelaskan banyak hal di mata Mo Dou. Terima kasih saudara, kami bangga bisa berada dalam kelompok yang sama denganmu, ucap Mo Dou sambil menangkupkan kedua tangannya. Aksi ini juga diikuti kedua murid lainnya, mereka tidak menyangka jika Li Yuan yang mereka remehkan sebelumnya adalah murid legendaris Tetua Luo. Kesedihan Xiao Yi. Cui Wai menatap keakraban Yu Mei dengan Li Yuan dengan tatapan sedih, baru saja ia mendapatkan kabar jika Yu Mei diminta kembali ke istana kerajaan. Meski Yu Mei dan Cui Wai berasal dari ibu yang berbeda namun keduanya memiliki hubungan emosional persaudaraan yang baik. Ini adalah pertama kalinya Cui Wai melihat Yu Mei sangat bahagia, apalagi Cui Wai menebak jika adiknya tersebut menjalin hubungan khusus dengan Li Yuan. Sebagai seorang kakak tentunya Cui Wai sangat memperhatikan kebahagiaan adiknya, lagi pula ia sudah menilai sosok Li Yuan sebagai sosok yang cocok mendampingi Yu Mei. Namun sayangnya Yu Mei sudah memiliki ikatan pernikahan dengan murid seorang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga kerajaan. Berkat jasa orang tersebut juga ayahnya bisa menjaga tahta kerajaan dengan baik. Jika tidak ada bantuan dari orang tersebut maka pemberontakan berdarah di kerajaan Yu 10 tahun silam tidak bisa dihalangi. Keluarga Yu akan binasa, warisan turun-temurun leluhur Yu sirna akibat ambisi kepala Kasim istana yang berkhianat. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi, ucap Cui Wai pelan, menatap Yu Mei dengan kasihan. Kabar yang baru saja ia terima dari utusan ayahnya adalah jika murid dari orang berkuasa itu akan datang menagih janji. Berdasarkan informasi yang disampaikan bahwasannya murid tersebut sudah menjadi tuan muda Aula Naga, identitas yang sangat luar biasa yang tidak bisa disinggung oleh pihak kerajaan sekalipun. Pada saat ini perasaan Yu Mei sangat bahagia, tidak hanya karena mendapatkan hasil yang bagus pada turnamen babak pertama, hubungannya dengan Li Yuan juga berjalan semakin baik. Meskipun pengumuman resmi hasil babak pertama belum diumumkan, namun Li Yuan dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Li Yuan ingin segera membuat pil khusus untuk meningkatkan kemampuan Lin bersaudara. Sementara itu, Yu Mei yang baru saja tiba di kediamannya didatangi oleh Cui Wai. Adik, ayah sudah mengirim utusan untuk menjemputmu pulang, ucap Cui Wai. Apakah ada hal yang mendesak? Tanya Yu Mei. Murid orang itu akan datang dalam waktu dekat, ia mengatakan ingin menagih janji pernikahan, jawab Cui Wai dengan nada pasrah. Apa? Jantung Yu Mei seperti mau copot, ia memikirkan perasaan yang tidak tenang. Itu benar, jawab Cui Wai. Yu Mei merasakan kesedihan mendalam, baru saja ia merasakan bahagia namun kini sesuatu yang paling ia takutkan akhirnya datang ke permukaan. Baiklah aku akan pulang, tapi tolong sampaikan hal ini kepada Li Yuan. Jika ia tidak datang, maka aku lebih baik mati daripada harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai, ucap Yu Mei dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jawab Cui Wai sambil mengangguk tak berdaya. Sementara itu di kota Qiang, Paviliun Angsa Mas. Nona, Anda diminta kembali ke ibu kota, ucap seorang pelayan wanita dengan hormat. Apakah ini terkait dengan rencana perjodohan? Tanya Xiao Yi. Benar Nona, pihak kerajaan ingin melamar Nona. Kabarnya Pangeran Wang sangat tertarik dengan Nona, jawab pelayan tersebut. Aku tidak tertarik, katakan pada ayah, pinta Xiao Yi. Hal ini tidak bisa ditolak, jika Nona menolak maka Tuan Besar akan bertindak. Tuan Besar mengatakan akan menyerahkan Tuan Lifu kepada keluarga Liu, kata pelayan wanita tersebut dengan berat hati. Ini, kenapa ayah berbuat tega? Tanya Xiao Yi dengan sedih. Tuan Besar juga tidak mungkin menolak Raja Wangsit,
keluarga Xiao akan hancur jika melawan pihak kerajaan, ucap pelayan tersebut sambil menundukkan kepala. Sebagai pelayan pribadi Xiao Yi, ia jelas sangat memahami kondisi nona mudanya. Ia begitu mencintai Li Yuan, bahkan demi pemuda itu ia rela menyokong ayahnya untuk tetap bertahan hidup di kota Qiang. Apakah sudah ada kabar dari Li Yuan? Tanya Xiao Yi kemudian. Belum ada nona, sepertinya orang itu sudah lama pergi dari sekte Raja Wali Emas, ucap pelayan tersebut. Xiao Yi termenung, setelah sekian tahun menunggu ia seperti kehabisan energi. Rasa cinta dan pengabdiannya kepada seorang pemuda yang ia kagumi masih ia pertahankan, meski ia dijodohkan dengan seorang pangeran ia tidak akan mau. Baiklah, aku akan pulang ke ibu kota 3 hari lagi. Masih ada beberapa urusan bisnis pavilion angsa emas yang harus segera kuatasi. Tolong sampaikan juga untuk tidak mengusik Tuan Li Fu, jika tidak maka aku akan berbuat nekat, ucap Xiao Yi dengan tatapan dalam. Baik nona, jawab pelayan tersebut. Aku percaya kamu masih ada, aku juga yakin kamu akan membalikkan keadaan, gumam Xiao Yi sambil meneteskan air mata. Li Yuan yang saat ini sedang membuat pil peningkatan energi tiba-tiba merasakan goncangan di dalam jiwanya, energi yang awalnya stabil tiba-tiba menciptakan fluktuasi. Apa yang terjadi? Gumam Li Yuan dalam hati sambil menstabilkan energinya dengan cepat. 1. Untungnya ia sedang menyuling pil tingkat menengah, jadi hal itu tidak berpengaruh pada kualitas pil. Hanya saja tekanan emosi yang datang tiba-tiba telah menciptakan gangguan pada energinya. Selanjutnya di Bukit Ketujuh perlahan-lahan kelompok murid yang mengikuti turnamen mulai keluar, mereka yang keluar dari Bukit Ketujuh mayoritas mengalami cedera. Mereka yang terkena serangga beracun maupun yang ceroboh dalam mengidentifikasi jenis herbal. Terkadang mereka menganggap itu adalah tumbuhan herbal, namun pada kenyataannya itu adalah tumbuhan racun yang sangat berbahaya. Mereka yang melakukan hal itu adalah para penggiat alkimia racun, namun pada akhirnya mereka tidak berhasil dan menelan kegagalan di Bukit Ketujuh. Bisa dikatakan hampir 70% dari mereka mengalami kerugian, hanya para murid jenius yang jumlahnya tidak seberapa bernasib mujur. Serangan lebah beracun adalah yang paling banyak makan korban, mereka juga tidak memiliki penawar yang tepat sehingga keadaan mereka terlihat menyedihkan. Muji dan kelompoknya adalah yang merasa paling percaya diri untuk mendapatkan nilai terbaik. Sebagai murid yang memiliki 2 karakteristik ia sedikit lebih unggul dari Liu Xiong dalam hal memahami herbal dan juga binatang berbahaya. Para tetua yang bertugas menjadi juri jelas kaget dengan hasil seperti ini, bisa dikatakan ini adalah kerugian terbesar semenjak turnamen antar sekte diadakan. Mereka yang semula berharap akan ada panen besar, nyatanya harus menelan kerugian yang sangat besar. Cedera yang mereka dapatkan cukup serius dan dipastikan untuk turnamen babak kedua mereka tidak dapat mengikutinya. Sesuai namanya, Bukit Ketujuh adalah tempat berbahaya. Pantas saja tetua Luo memiliki standar tinggi dalam menerima murid, gumam tetua yang Guo. Selanjutnya hasil yang didapatkan setiap kelompok mulai dihitung, setiap orang mulai mengeluarkan hasil panennya. Namun kebanyakan hanya herbal biasa dan herbal berkualitas sedang. Sama seperti yang dikumpulkan oleh Mo Dou dan rekannya. Tidak ada satupun yang mendapatkan herbal kualitas tinggi seperti yang didapatkan oleh Yu Mei. Apalagi jika dibandingkan dengan herbal yang didapatkan oleh Li Yuan, mereka semua hanya seperti membawa sampah. Dengan demikian tidak ada yang mencapai hasil sempurna lagi, semua memiliki nilai rata-rata dengan kualifikasi baik. Muji dan kelompoknya mendapatkan nilai baik, ia lalu bersorak gembira penuh kekaguman. Tetapi para tetua tidak ada yang menanggapi atau memberinya ucapan selamat, mereka terlihat cuek dan biasa saja. Ada apa? Tanya Muji keheranan. Nilai sempurna sudah didapatkan oleh kelompok Li Yuan. Hasil yang kita peroleh sangat jauh dari yang didapatkan oleh kelompok mereka. Bahkan apa yang kita dapatkan tidak sebanding dengan satu herbal yang ditemukan oleh Li Yuan, ungkap murid tersebut memberi laporan. Apa? Jadi kita hanya sia-sia di depan mereka. Ucap Muji dengan kecewa. 1. Murid tersebut tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Kepedulian Cui Wai. Di tengah hiruk pikuk terkait hasil babak pertama, tampak Yu Mei terlihat puas sebelum ia pergi meninggalkan sekte Raja Wali Emas. Setelah meninggalkan pesan kepada Cui Wai, ia akhirnya pergi bersama utusan kerajaan yang sudah menunggunya di sekte. Sementara itu Li Yuan masih berkonsentrasi dengan pembuatan pil, ia tidak tertarik memikirkan hasil turnamen babak pertama. Baginya hasil turnamen sudah jelas bisa ia prediksi, oleh karenanya ia hanya perlu menyiapkan rencana yang akan ia jelang setelah perhelatan di sekte selesai. Di dalam sebuah ruangan, pil yang dibuat olehnya akhirnya selesai sesuai dengan harapan. Hampir 100 butir lebih pil tercipta dengan 2 kategori, separuh pil tingkat menengah dan separuhnya adalah pil tingkat tinggi dan seluruhnya berkualitas sempurna.
Selain untuk dua orang pembantunya, Li Yuan juga akan membenahi aula naga sehingga ia membutuhkan pil tersebut untuk diberikan kepada para pengikutnya. Teknik pembuatan pil yang baru saja dikerjakan oleh Li Yuan tidak lagi menggunakan tungku. Dengan teknik penyegelan dan tenaga spiritual tersebut sudah biasa ia latih bersama Tetua Luo, sehingga bisa dikatakan Li Yuan juga merupakan seorang alkemis ahli. Dengan karakteristik api dan petir yang ia miliki, tidak sulit membuat pil berkualitas tinggi. Setelah selesai membuat pil, hari sudah menjelang malam. Saat Li Yuan hendak menemui Lin Bao, ia sudah mendapati pelayanannya tersebut di depan ruangan. "Tuan muda, Pangeran Yu datang berkunjung," ucap Lin Bao melapor. "Baiklah, aku akan menemuinya. Malam ini beristirahatlah dan lakukan kultivasimu dengan baik," ucap Li Yuan sambil memberikan sebuah pil berwarna coklat kemasan. "Terima kasih Tuan muda," ucap Lin Bao dengan sangat senang. Lin Bao sangat beruntung memiliki tuan muda yang baik hati, sama seperti Tetua Luo yang sudah menjadikannya seperti ini hanya dalam 10 tahun. Sebelumnya Lin bersaudara tidak bisa berkultivasi, namun karena kecerdasannya ia direkomendasikan oleh seseorang sebagai pengumpul informasi di Aula Naga hingga Tetua Luo menemukannya dan membangun kultivasinya secara bertahap. Setelah memberikan pil tersebut, Li Yuan menemui Cui Wai yang baru kali ini ia temui lagi setelah terakhir saat ujian seleksi masuk murid dalam. "Salam Pangeran," sapa Li Yuan dengan sapaan resmi. "Jangan seperti itu, kita ini teman seperguruan," ujar Cui Wai dengan enggan. "Baiklah, bagaimana kabarmu? Sepertinya urusan politik telah mengesampingkan kultivasimu," ucap Li Yuan kemudian dengan lebih santai. "Beberapa tahun belakangan memang ada pemberontakan di perbatasan, untungnya masih ada pihak lain yang membantu sehingga masalah tersebut bisa diatasi," ujar Cui Wai berterus terang. Ia juga merasa Li Yuan layak berbicara dengannya. "Oh ya, aku hampir lupa. Selamat atas prestasi yang kau raih dalam babak pertama, sepertinya sekte kita telah mencatatkan sejarah baru," ujar Cui Wai dengan tersenyum bangga. "Itu kerja keras bersama, seharusnya itu milik kelompok," sanggah Li Yuan dengan sopan. "Hahaha. Kau memang luar biasa, dengan keahlian dan keterampilan yang mumpuni tidak membuatmu sombong. Kau benar-benar layak untuk adikku," ucap Cui Wai dengan bahagia, tetapi detik selanjutnya ada sedikit kesedihan di rona wajahnya. "Apakah kau ingin mengatakan jika Yu Mei sudah dijodohkan?" tanya Li Yuan dengan sikap terbuka. "Apakah kau sudah mengetahuinya?" tanya Cui Wai dengan hati-hati. "Ya, tentu saja. Sebelumnya Yu Mei sudah menjelaskan inti permasalahannya tersebut. Seharusnya saat ini ia juga sudah meninggalkan sekte untuk kembali pulang ke istana kerajaan," ucap Li Yuan dengan tenang. "Bagaimana kau bisa tahu sampai sedetail itu?" usut Cui Wai dengan curiga. "Hanya tebakanku saja, jika tidak maka kau tidak akan datang ke tempat ini." "Pasti ada sesuatu yang terjadi dan sepertinya itu sangat serius," terang Li Yuan. Cui Wai menghela napas, lalu berkata, "Baiklah, karena kau sudah mengetahuinya maka tidak ada yang akan kusembunyikan darimu. 10 tahun yang lalu, seorang ahli membantu keluarga kerajaan dari pemberontakan Kepala Kasim Han yang didukung oleh para jenderal. Untuk membalas jasanya tersebut ayahku membuat kontrak pernikahan antara Yu Mei dengan murid orang ahli tersebut," ungkap Cui Wai bercerita tentang akar masalahnya. "Oh, cukup menarik dan sulit untuk dipecahkan kecuali murid tersebut membatalkan kontrak pernikahan itu," ucap Li Yuan menyampaikan analisanya. "Oleh karenanya Yu Mei merasa tertekan dan memilih untuk berada di tempat ini. Namun di tempat ini pula tumbuh perasaannya padamu sejak pandangan pertama. Aku sebagai seorang kakak, jelas merasa bahagia jika adikku menemukan jalan bahagianya. Namun sangat disayangi jika ketentuan ini sulit diubah, murid tersebut kini secara resmi sudah menggantikan tuannya mengelola organisasi besar yang bahkan kami pun pihak kerajaan tidak sanggup berurusan dengan kelompok itu," ucap Cui Wai dengan serius. "Apakah kelompok itu jahat?" tanya Li Yuan mencoba mengorek informasi. "Tidak. Mereka sangat baik, meski kelompok itu tampak terpecah namun satu perwakilannya di wilayah ini telah berkontribusi banyak dalam membantu menjaga perbatasan. Bahkan atas dasar ini pula ayahku semakin mendukung pernikahan Yu Mei dengan murid pewaris tersebut," ucap Cui Wai. "Sepertinya banyak hal yang terdapat di luar sana, setelah kegiatan di sekte selesai maka aku akan mengunjungi istana Raja Yu untuk menyampaikan beberapa pandangan. Kuharap Raja Yu tidak keberatan dan dapat menerima gagasan yang akan aku berikan," ucap Li Yuan penuh percaya diri. "Lupakan itu tentang gagasan maupun konsep yang akan kau tawarkan, ayahku sudah sangat yakin untuk mendukung murid pewaris tersebut menjadi menantunya. Apalagi dengan dukungan para penguasa naga, maka kerajaan Yu kami akan lebih mantap dan stabil. Begitulah cara berpikir ayahku, ia akan sulit menerima gagasan atau terobosan baru," ucap Cui Wai lagi. "Aku sudah berjanji untuk datang,
maka aku pasti akan datang. Apapun itu yang akan terjadi, sudah seharusnya sebagai seorang lelaki untuk datang menunaikan lisan yang pernah terucap. Jika tidak bagaimana aku akan melangkah di masa depan, Li Yuan berkata dengan yakin, tidak ada keraguan sedikitpun. Melihat sikap Li Yuan yang tidak tergoyahkan membuat Cui Wai diliputi kekaguman, tetapi ia juga tidak bisa membantu karena pihak lain terlalu kuat dan tidak mungkin disinggung. Baiklah, aku merasa puas denganmu, ucap Cui Wai sambil menepuk bahu Li Yuan penuh kekaguman. Bagaimana dengan persiapanmu untuk turnamen babak kedua besok? Ada sedikit kekhawatiran di hati Cui Wai, ia takut Li Yuan dikalahkan begitu saja. Beberapa murid terbaik kini ikut serta, bahkan murid terbaik Sekte Raja Wali Emas saja tidak difavoritkan dalam turnamen kali ini. Nama Liu Ziong dari Sekte Pedang Biru dan Sun Yang dari Sekte Naga Perak menjadi pusat perhatian pada kompetisi antar sekte kali ini. Aku tidak memikirkan tentang pertandingan besok, saat ini aku sedang mempersiapkan beberapa rencana untuk masa depan, ucap Li Yuan dengan tenang. Hahaha. Bagus, bagus. Itu berarti kau sudah menjamin tiket kemenangan ada di tanganmu, ucap Cui Wai dengan senyum seperti orang yang terlihat bodoh. Kembali. Bisa dikatakan seperti itu, karena lambat laun beberapa perubahan di sekte tidak bisa dihindarkan lagi, Li Yuan berkata jujur, mengatakan tentang perubahan struktur sekte. Sama seperti 5 tahun yang lalu, kali ini pun aku percaya padamu. Selain itu aku juga percaya jika Yu Mei takkan memilih orang yang salah untuk dia cintai. Cui Wai kenal Li Yuan, meski mustahil untuk menang namun ia harus menguatkan hatinya. Untuk merayakan pertemuan kita kali ini, terimalah pil ini. Kuharap malam ini kau bisa berkultivasi dengan baik. Seorang pangeran tidak hanya harus cerdas tetapi ia juga harus kuat, ujar Li Yuan sambil memberikan sebutir pil. Terima kasih, ucap Cui Wai dengan tatapan gembira. Setelah mengobrol beberapa saat, Cui Wai hendak pamit dan memberikan kata-kata penyemangat kepada Li Yuan untuk tidak menyerah, tetap memperjuangkan impiannya meskipun itu sangat sulit. Tidak ada salahnya mencoba, terkait hasil bagaimana takdir masa depan akan membawanya. Meski ia masih memiliki segudang pertanyaan untuk Li Yuan namun ia menekannya dalam-dalam, baginya hanya perlu 1 hari saja untuk menjawab keraguannya. Setelah esok hari maka semuanya akan jelas, pertaruhannya tentang Li Yuan akan benar-benar terbukti menjadi kenyataan. Walau bagaimanapun Cui Wai masih berharap Li Yuan memberikan kejutan, setidaknya ia masih memiliki nilai untuk berbicara di depan ayahnya kelak. Meski permasalahan Yu Mei sangat rumit, kebahagiaan itu memang perlu dikejar dan memerlukan pengorbanan. Jika berhasil, maka manfaat yang akan dirasakan lebih manis dari apapun. Sesaat kembali dari kediaman Li Yuan, perasaan Cui Wai sedikit lega. Memikirkan masalah adik perempuannya, kini sudah menjadi perhatian Li Yuan yang telah dipilih oleh Yu Mei sendiri. Pil ini tidak sederhana dan masih hangat. Apakah Li Yuan juga merupakan seorang alkemis? Gumam Cui Wai menjadi penasaran. Lalu tanpa ragu ia meminum pil tersebut dan melakukan kultivasi dengan tenang. Apa yang harus ia lakukan sudah ia lakukan, jadi malam ini akan kembali berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, setelah kepergian Cui Wai perasaan Li Yuan tidak banyak berubah. Ia sudah membuat gerakan dan ingin melihat kesetiaan Raja Yu terhadap gurunya serta penguasa naga wilayah selatan yang bergelar naga biru. Perjalanan ke ibu kota Longhua akan terlambat beberapa hari, sepertinya akan ada beberapa peristiwa yang terjadi. Setidaknya dengan adanya pihak naga biru di wilayah kerajaan Yu maka secara tidak langsung akan menjaga Yu Mei saat Li Yuan sedang menyelesaikan urusan di tempat yang berbeda, gumam Li Yuan di dalam pikirannya. Tuan muda, selamat malam, sapa Lin Dan yang baru saja tiba dari kerajaan Yu. Bagaimana perjalananmu? Tanya Li Yuan. Semuanya berjalan lancar, Raja Yu menyambut baik rencana kedatangan Tuan muda, ucap Lin Dan melaporkan situasi. Li Yuan mengangguk lalu bertanya lagi, lalu apakah naga biru sudah tahu tentang diriku? Penguasa naga biru baru mengetahuinya, ia tampak senang dan menyambut kedatangan Tuan muda dengan tangan terbuka. Bahkan naga biru juga mengirimkan hadiah sebagai ucapan dari Tuan muda, ucap Lin Dan dengan ekspresi tenang. Baguslah jika demikian, aku akan ke kerajaan Yulusa. Sekarang kau beristirahatlah dan berkultivasi dengan baik, ucap Li Yuan sambil memberikan pil yang sama kepada Lin Dan. Terima kasih Tuan muda, ucap Lin Dan dengan wajah sumringah. Lin Dan kemudian bergegas pamit untuk melakukan kultivasi, ia sudah tidak sabar ingin merasakan manfaat dari pil yang baru saja ia terima. Pada malam harinya di kota Qiang, di dalam sebuah kamar tampak wajah Xiao Yi terlihat sedih. Kali ini ia merasa sudah tidak memiliki harapan lagi, namun di dalam hatinya ia selalu berharap akan ada keajaiban. Tok, terdengar suara ketukan pintu. Tok, ketukan kedua kembali terdengar.
Nona, apakah Anda sudah tidur? Terdengar suara pelayan pribadi memanggil. Tunggu sebentar, ucap Xiao Yi untuk membuka pintu. Ada apa malam-malam seperti ini? Tanya Xiao Yi, ia takut jika ayahnya sudah tidak sabar untuk memaksakan kehendak. Nona, baik. Ada berita baik, ucap pelayan tersebut terburu-buru. Katakan dengan jelas, ada apa? Ulang Xiao Yi. Orang yang Nona cari selama ini sudah muncul, ia benar-benar muncul di sekte Raja Wali Emas, kata pelayan tersebut dengan semangat. Apa? Benarkah itu Li Yuan? Tanya Xiao Yi dengan emosional. Ya, itu dia. Ia muncul setelah 5 tahun menghilang, kini namanya baru saja berkibar setelah mengikuti turnamen murid antar sekte, jawab pelayan tersebut dengan menggebu-gebu. Xiao Yi terhanyut dalam rasa bahagia, lalu berkata, bagaimana kondisinya kini? Dia terlihat bersinar, berdasarkan informasi yang saya dapatkan ia kini menempati posisi teratas pada turnamen babak pertama, ungkap pelayan tersebut. Dia memang tidak mengecewakanku, ucap Xiao Yi penuh kebanggaan. Tunggu sebentar, aku akan menulis surat untuk disampaikan kepadanya, ucap Xiao Yi. Baik Nona muda, jawab pelayan pribadi tersebut. Xiao Yi dengan semangat menulis banyak hal untuk disampaikan kepada Li Yuan, bagaimana kondisi klan Li serta keberadaan kelompok 7 hantu yang semakin meresahkan serta masalah pribadinya. Segera serahkan surat ini kepadanya langsung, kirim orang yang dapat dipercaya dengan segera, ucap Xiao Yi dengan tegas, ia tidak mau ada kesalahan. Dimengerti Nona muda, jawab pelayan tersebut dengan patuh lalu segera pamit untuk undur diri. Berhati-hatilah, ucap Xiao Yi. Detik selanjutnya lalu Xiao Yi menenangkan pikiran, dengan kemunculan Li Yuan maka sama saja ia mendapatkan kekuatan baru, energi untuk bertahan sampai dengan Li Yuan datang merubah keadaan. 1. Dimulainya turnamen babak kedua. Di tengah malam yang sunyi beberapa aura kegembiraan muncul di sekte Raja Wali Emas. Lin Bao dan Lin Dan berhasil menerobos ke tingkatan pendekar dewa, sejajar dengan ramah seorang tetua pendamping. Hal yang sama juga dialami oleh Cui Wai, ia sangat bersemangat setelah berhasil menerobos dan tidak mengira jika pil pemberian Li Yuan sangat efektif. Sebelumnya Cui Wai sudah menggunakan banyak sumber daya, namun kemacetan kultivasinya sangat sulit diatasi dan ia tertinggal jauh dengan adiknya. Kali ini hanya dengan bantuan sebutir pil ia membuat pencapaian dan memasuki ranah pendekar bumi. Orang ini memiliki rahasia yang sangat dalam, sepertinya ia benar seorang alkemis, gumam Cui Wai. Sebaiknya aku harus melindunginya, orang seperti ini sangat bernilai, ucap Cui Wai dengan pelan sebelum ia memutuskan untuk beristirahat. 1. Keberadaan alkemis adalah suatu yang langka, bahkan di sekte Raja Wali Emas sendiri keberadaan alkemis memiliki nilai yang sangat tinggi dan berada dalam perlindungan patriark sekte secara langsung. Keesokan paginya suasana ramai menyelimuti lapangan bela diri bukit pertama, ribuan orang yang ingin menyaksikan turnamen babak kedua begitu antusias. Di babak ini akan menghasilkan seorang bakat jenius yang paling unggul, sekaligus akan menentukan peringkat sekte terbaik. Selain Liu Ziong dari sekte Pedang Biru, nama Su Bingtian juga menjadi pusat perhatian pada pertandingan perorangan. Sebagai murid sekte Pedang Langit dari wilayah utara, Su Bingtian juga berhasil membangkitkan jiwa pedang setahun belakangan. Bahkan dikabarkan jika kemampuan Su Bingtian mendekati bakat Liu Ziong, jika keduanya bertanding sulit ditemui pemenangnya. Jumlah peserta yang mengikuti turnamen babak kedua tidak sebanyak kemarin saat babak pertama, dari 200 orang peserta kini hanya tersisa sekitar 70 orang. Lebih dari setengahnya mengalami luka atau cedera saat berada di bukit ketujuh, sehingga mereka kini masih berada dalam proses pemulihan diri. Tetua Yang Guo berdiri lalu membacakan peraturan pertandingan. Kali ini siapapun dari peserta bisa maju dan membuka diri untuk melakukan tantangan. Jika seorang dapat berdiri paling akhir maka ia dikatakan akan menjadi pemenang, dan berikutnya juga seperti itu mengikuti peringkat. Li Yuan tidak terlalu tertarik, tetapi ia ingin segera menyelesaikan rangkaian kegiatan yang membosankan ini. Ia ingin segera menyelesaikan misinya untuk Kaola Naga dan juga segera mencari rahasia 3 giok naga di dalam tubuhnya. Kali ini peserta dari murid dalam hanya menyisakan Li Yuan dan 3 orang anggota kelompoknya. Hanya Yu Mei yang tampak tidak terlihat, sejak semalam ia sudah pergi meninggalkan sekte. Segera setelah tetua utama Yang Guo kembali ke tempat duduknya, para peserta mulai bergemuruh. Seorang murid dari sekte naga langsung maju untuk menantang dan mendapat perlawanan dari seorang murid sekte Phoenix Merah. Di dalam arena pertandingan 2 orang murid itu segera bersiap untuk melakukan jual beli serangan. Mereka adalah murid dengan kekuatan pendekar langit tahap awal, sangat kuat di kalangan para murid. Sebagai sekte yang menggunakan teknik tangan kosong keduanya bertanding dengan kemampuan tenaga dalam. Hanya dalam 2 langkah, seorang murid dari sekte Phoenix Merah terlempar dan terluka cukup parah.
Sebagai pemenang, Xie Zhenye berdiri sambil membusungkan dada. Namun pandangannya jatuh pada Li Yuan yang saat ini sedang terdiam. Kamu majulah, ucap Xie Zhenye. Semua peserta memandang ke arah jari telunjuk Xie Zhenye, melihat Li Yuan mereka mulai terusik. Nama Li Yuan begitu terkenal setelah babak pertama usai, berbagai informasi pun tersebar mengenai sosok pemuda tersebut. Bukankah dia yang memenangi babak pertama kemarin? Sepertinya ia tidak akan seberuntung kemarin. Dasar Xie Zhenye, tampaknya ia orang yang benar-benar kejam berani menindas murid dalam biasa. Satu demi satu suara meremehkan Li Yuan mulai terdengar, mereka berasal dari keempat sekte yang berbeda. Mereka memandang Li Yuan dengan tatapan kasihan. Li Yuan berjalan dengan perlahan, ia tidak menggunakan gerakan atau atraksi untuk membuat orang lain kagum. Hanya saja beberapa orang tetua utama dari sekte Raja Wali Emas tampak menggelengkan kepala. Apakah kau tidak ingin menahan muridmu? Tanya seorang tetua sekte naga perak kepada Cibiun. Hahaha. Aku takut tidak memiliki kualifikasi itu, ujar tetua Cibiun dengan santai. Meski ia berbakat dalam mengidentifikasi jenis tanaman herbal, tetapi pertarungan sesungguhnya adalah tentang dua orang yang berduel di atas panggung, ucap tetua sekte naga perak dengan bangga. Namun tetua Cibiun tidak menanggapinya, ia hanya fokus pada pandangannya yang mengarah kepada sosok Li Yuan. Aku tidak mengira jika seorang murid lemah sepertimu bisa mengungguli kami di babak pertama, ucap Xie Zhenye mengejek. Itu hanya sebuah kebetulan saja, jawab Li Yuan dengan enteng. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu apakah kau bisa mengandalkan keberuntungan di tempat ini? Tanya Xie Zhenye dengan nada meremehkan. Saya tidak mengandalkan keberuntungan kalau ini, ujar Li Yuan dengan tenang. Kalau begitu bagus, kau bisa menyerah dan berlutut kalau begitu. Aku akan membiarkanmu terluka sama sekali, ucap Xie Zhenye sambil tersenyum jahat. Itu hanya terjadi dalam mimpimu, ucap Li Yuan dengan dingin. Dasar murid lemah, pekik Xie Zhenye sambil mengarahkan sebuah tinju keras ke arah Li Yuan. Kau sangat lambat, ucap Li Yuan santai dari samping tubuh Xie Zhenye. Tinju keras Xie Zhenye hanya memukul udara kosong, membuat wajahnya terlihat merah menahan malu. Kamu, bagaimana melakukannya? Li Yuan tidak menjawabnya, lalu berkata, sebaiknya kau keluar dari tempat ini. Dasar pembual, ucap Xie Zhenye kesal. Lalu ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan tinjunya dengan ganas ke arah Li Yuan. Sebuah lapisan cahaya ungu membungkus lengan Xie Zhenye, kekuatan pendekar langit ia keluarkan. Bam! Detik berikutnya kepalan tangan Xie Zhenye seperti menghantam sebuah baja, kekuatan internal yang dia keluarkan seperti tertarik keluar dan berubah menjadi gumpalan darah yang memancar. RGGH, teriak Xie Zhenye meraung, tubuhnya terlempar ke belakang. Tangan Xie Zhenye patah, dengan tulang sikut yang menonjol keluar membuat dirinya terlihat sangat menderita. Darah segar pun mengalir membasahi lengan bajunya, rasa sakitnya membuatnya pingsan dalam beberapa detik. Semua orang tertegun, terutama tetua sekte naga perak yang sebelumnya merendahkan Li Yuan. Gawat! Kekuatan anak itu berada pada tingkatan yang tidak wajar. Siapakah anak itu? Tanya tetua sekte naga perak tersebut. Dia adalah murid tetua Luo, si racun iblis, bisik tetua Cibiun dengan santai. Apa? Tetua sekte naga perak terkejut hingga berdiri. Ia tidak bisa membayangkan jika muridnya baru saja memprovokasi seorang monster. Tetua Cibiun tidak menutupinya, walau bagaimanapun sekte naga perak dan sekte Raja Wali Emas memiliki hubungan yang baik. Bahkan keahlian sekte tersebut tentang pemahaman racun sebagian besar berasal dari tetua Luo. Memulai kejutan. Ekspresi tetua sekte naga perak tersebut terlihat jelek, lalu bangkit menuju lapangan bela diri dan menghampiri tubuh muridnya. Tubuh Xie Zhenye yang terluka segera ia angkat, sebelum pergi ia berkata dengan sopan kepada Li Yuan. Terima kasih karena sudah berbaik hati. Li Yuan sedikit heran dengan sikap tetua tersebut, namun ia tidak mempermasalahkan hal itu. Karena pihak lain bersikap sopan, maka Li Yuan pun mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Segera minum pil ini, ucap Li Yuan sambil memberikan sebuah pil penyembuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak, ucap tetua tersebut dengan hormat sebelum pergi meninggalkan lapangan bela diri. Melihat adegan ini banyak orang yang heran, terutama murid-murid yang berasal dari sekte naga perak. Bagaimana mungkin seorang tetua bisa bersikap begitu sungkan dengan seorang murid biasa? Meski kedua sekte tidak bermusuhan namun bukankah hal itu berlebihan? Li Yuan tidak mempedulikan sekitarnya, kini ia adalah pihak yang menantang atau pihak yang harus menerima tantangan. Ia sudah berada di area pertandingan, sehingga siapapun bisa dengan bebas menantangnya. Memanfaatkan peluang ini, tatapan dengan aura pembunuhan mengunci Li Yuan pada saat ini.
Dari barisan peserta, seorang penantang dengan gagah perkasa memasuki lapangan bela diri. Sebelumnya ia takkan muncul lebih awal, namun kini melihat seseorang yang sudah ia targetkan maka niat bertarungnya pun melonjak lebih kuat. Peserta yang masuk ke dalam area lapangan bela diri adalah Liu Xiong, jenius peringkat pertama Sekte Pedang Biru. Menyaksikan hal ini wajah Li Feng dan saudara-saudaranya menjadi buruk. Liu Xiong selama beberapa waktu terakhir adalah pihak yang memperlakukan mereka dengan buruk. Li Feng dan yang lainnya menjadi bahan ejekan dari seluruh murid di Sekte Pedang Biru. Tuan muda klan Li dijadikan sebagai pelayan bagi Liu Xiong. Di arena pertandingan Liu Xiong menyipitkan matanya memandang ke arah Li Yuan, lalu ia berkata, apakah ini orang terakhir klan Li yang harus aku bunuh? Ketika Li Yuan mendengar kata-kata tersebut auranya bergejolak, fluktuasi udara yang bergelombang berubah menjadi tekanan garis lurus. Jika demikian kita bisa mengubah peraturannya, ucap Li Yuan dingin. Hahaha. Setelah Li Feng aku tidak mengira akan ada orang bodoh dari klan Li lainnya. Bagaimana caranya kau ingin mati? Suara Liu Xiong cukup keras, membuat suasana menjadi panas. Bagaimana jika sebelum melakukan pertarungan kita melakukan perjanjian hidup dan mati, siapapun yang kalah tidak akan ada yang mempermasalahkan di masa depan, sambung Liu Xiong dengan angkuh. Tidak masalah, bahkan jika aku membunuhmu dan ada pihak yang ingin membelamu maka dipersilahkan, aku hanya perlu membunuhnya juga, ucap Li Yuan dengan enteng. Semua orang yang mendengarnya tercengang, mereka tidak menyangka seorang murid dalam biasa berani memprovokasi seorang Liu Xiong. Sementara Li Feng dan saudara-saudaranya menjadi cemas, Li Yuan adalah harapan terakhir mereka. Hahaha dasar idiot bodoh, biarkan semua orang yang hadir di tempat ini menjadi saksi. Seluruh tetua yang menjadi juri saling pandang lalu masing-masing mereka mengangguk. Terutama tetua yang Guo yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setelah perselisihan ini harus diakhiri dengan pertandingan hidup dan mati, Liu Xiong segera menarik pedangnya dan bergegas menuju Li Yuan. Namun tiba-tiba sesosok tubuh melompat ke dalam arena pertandingan, memunggungi Li Yuan dengan pedang terhunus. Pergilah, jangan jerumuskan dirimu lebih jauh, ucap seseorang dengan tegas, itu adalah Muji. Muji tidak kuasa menahan kekesalan, meski Li Yuan telah membuatnya marah karena menyalip pencapaiannya di babak pertama namun secara pribadi ia diminta untuk menjaga Li Yuan oleh Pangeran Yu Cuiwai. Muji adalah murid jenius yang sudah direkrut oleh Cuiwai untuk menjadi pengikutnya. Sebagai calon pengganti Raja Yu, Cuiwai mulai membangun pasukan bayangan untuk melindunginya serta memperkuat pertahanan kerajaan. Terima kasih senior, pertandingan kali ini melibatkan urusan kami antar klan di kota Qiang, jawab Li Yuan dengan senyuman hangat. Pada saat berikutnya terdengar suara lain, Muji biarkan urusan di antara mereka diselesaikan di arena pertandingan. Hal ini cukup adil dan sekte tidak melarang selama kedua belah pihak menyetujuinya, tetua utama Yang Guo berkata dengan penuh penekanan. Tapi guru, Muji berkata dengan enggan, ia tidak bisa menolak perintah gurunya lalu mundur dengan langkah yang berat. Cuiwai memandang perubahan situasi ini dengan pasrah, ia tidak menyangka jika pertandingan ini akan berakhir dengan kesepakatan hidup dan mati. Adikku, maafkan aku seandainya tidak bisa melindungi Li Yuan kali ini, gumam Cuiwai dengan perasaan tertekan. Sebagian besar murid lainnya juga menyayangkan tindakan Li Yuan dan berharap sekte dapat mencegahnya, namun ketika melihat sikap tetua utama Yang Guo barusan membuat mereka pesimis. Para tetua terlihat setuju, maka siapapun tidak ada yang bisa melerainya. Bisakah kita mulai? Tanya Liu Xiong dengan seringai kejam. Ia ingin segera menghabisi Li Yuan agar tidak ada lagi pihak lain yang mengganggunya. Kenapa orang mati selalu ingin buru-buru? Ujar Li Yuan dengan nada meledek. Liu Xiong mengabaikan ejekan Li Yuan, hal yang perlu ia lakukan adalah membunuh Li Yuan dengan satu gerakan cepat. Setelah melihat kemampuan Li Yuan barusan membuat Liu Xiong sangat berhati-hati. Detik berikutnya Liu Xiong mengangkat pedangnya, suara desiran angin terdengar dan energi yang besar menyelimuti tubuhnya. Di pihak lain tampak Li Yuan berdiri sangat tenang, tidak ada kepanikan ataupun fluktuasi energi yang dapat dirasakan oleh orang lain. Boom! Tiba-tiba Liu Xiong terpelanting ke belakang. Pedang di tangannya juga terlempar beberapa meter ke belakang. Apa yang terjadi? Seru ribuan penonton yang melihat adegan ini. Liu Xiong pun membelalakan matanya ke arah Li Yuan, lalu menyemburkan darah kental lalu tak sadarkan diri tanpa bisa berkata apa-apa. Mati. 1. Teriak seseorang yang berada di dekat jatuhnya Liu Xiong. Seketika suasana riuh sebelumnya menjadi hening, tidak ada yang mengira jika seorang murid jenius Sekte Pedang Biru tewas begitu saja, bahkan pihak lain tidak bergerak sedikitpun. Muji dan Cuiwai menatap ke arah Li Yuan dengan ekspresi rumit, mereka baru melihat kekuatan Li Yuan saat ini yang berada di luar ekspektasi mereka berdua. Apakah orang itu yang ingin aku lindungi?
Ucap Muji dengan suara tercekat. Sementara Cui Wai tidak dapat merespon pertanyaan Muji, ia masih tertegun dengan sosok Li Yuan. Di arena pertandingan, meski sudah tewas darah segar masih mengalir dari sudut mulut Liu Xiong. Tidak tergambar, kekuatan sebesar apa yang baru saja menghantam tubuh Liu Xiong. Kurang ajar, teriak seseorang dari bangku juri. Tubuh orang itu langsung melejit dan berhenti tepat di depan Li Yuan. Tidak ada yang berani menghentikannya, termasuk tetua Yang Guo. Ia hanya tersenyum ringan, ia jelas tahu jika di tempat ini tidak ada yang layak menjadi lawan Li Yuan. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Protes tetua tersebut. 1. Keganasan pedang naga biru. Dia adalah Jian Xiaoping, guru dari Liu Xiong sekaligus tetua yang bertanggung jawab atas sekte pedang biru pada kompetisi antar sekte kali ini. Bukankah aku tidak melakukan apapun? Sepertinya sekte pedang biru kalian terlalu menganggap remeh dengan mengirimkan orang sakit seperti itu, jawab Li Yuan dengan cuek. Apa katamu? Ucap Jian Xiaoping dengan marah. Apakah kurang jelas? Bagaimana bisa sektemu mengirim orang sakit seperti itu untuk berkompetisi? Ujar Li Yuan mengulangi perkataannya. Belum saja hilang keterkejutan orang-orang, kini adegan yang lebih menegangkan hadir di depan mata mereka. Sikap provokasi Li Yuan menyadarkan orang-orang dengan tatapan ngeri. Bahkan tetua sekte naga perak yang sebelumnya berinteraksi dengan Li Yuan menatap dengan penuh keingintahuan, ia jelas percaya dengan tetua Luo. Meskipun itu hanya muridnya, setidaknya dia harus memiliki kualifikasi yang bisa diandalkan. Kuakui kamu memang cukup kuat, namun di hadapanku kamu adalah semut, ucap Jian Xiaoping kemudian. Li Yuan berkata dengan senyum mencibir, benarkah? Detik berikutnya tubuh Li Yuan bergerak, ia secepat kilat dan membuat Jian Xiaoping mengangkat pedangnya dalam sekejap. Energi spiritualnya yang kuat segera membentuk puluhan bilah pedang ilusi siap menebas ke arah Li Yuan. Saat Jian Xiaoping menggerakkan tangannya, puluhan bilah pedang terbang ke arah Li Yuan dengan ganas. Tetapi gerakan Li Yuan sangat cepat, energi pedang yang baru saja dikirimkan tidak satu pun dapat menyentuh Li Yuan. Sebaiknya kau gunakan seluruh kemampuanmu, agar kamu tidak mati dengan menyesal, ucap Li Yuan dengan dingin. Saat ini ia mengeluarkan pedang naga biru, membuat aura mencekam menyelimuti seluruh lapangan bela diri sekte Raja Wali Emas. Siapa kamu? Tanya Jian Xiaoping ketakutan, namun aura keserakahan terpancar dari bola matanya. Ia adalah seorang tetua sekte pedang biru, sangat mengetahui tentang pedang legendaris yang kini berada di tangan Li Yuan. Saya Li Yuan, jawab Li Yuan. Apakah kau murid orang itu? Tanya Jian Xiaoping lagi. Itu aku, jawab Li Yuan dingin. Menyadari lawannya bukan orang sembarangan, wajah Jian Xiaoping berubah menjadi sangat serius. Ia mundur 2 langkah lalu bersiap mengeluarkan jurus terbaiknya. Tebasan pedang kematian. Selanjutnya cahaya pedang menyilaukan dari tangan Jian Xiaoping, puluhan pedang lainnya terbentuk dan dengan cepat bergerak menuju Li Yuan dengan ganas. Gawat, itu adalah ilmu pedang tertinggi sekte pedang biru, ucap seorang tetua dari sekte pedang langit dengan panik. Li Yuan mengangkat pedangnya, dalam satu gerakan berhasil memblokir puluhan cahaya pedang yang bergerak ke arahnya. Jian Xiaoping membulatkan matanya, ia tidak percaya jika tidak satu pun jurusnya yang mampu mengenai Li Yuan. Kamu, bagaimana melakukannya? Tanya Jian Xiaoping ketakutan. Kau akan tahu setelah aku membunuhmu, jawab Li Yuan. 1. Energi pedang yang dahsyat segera melapisi tubuh Jian Xiaoping, seluruh kekuatan yang ia miliki segera meluap dengan cepat. Tiba-tiba pedang di tangan Li Yuan bersinar, cahaya biru terang dilapisi warna keemasan membuat tubuh Jian Xiaoping gemetar. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Jian Xiaoping semakin ketakutan. Kau bukanlah tandinganku, tapi kau begitu sombong. Bergembiralah, ini kali pertamanya aku menggunakan pedang ini untuk membunuh orang, ucap Li Yuan sebelum tubuhnya menghilang. Langkah kaki Li Yuan seperti hantu, lalu tiba-tiba ia muncul di belakang Jian Xiaoping. Udara yang ditinggalkan Li Yuan mendesis, berikutnya kekuatan pedang yang dahsyat keluar dari pedang yang berada di tangannya. Sebuah cahaya pedang membentuk tebasan terlihat mengerikan keluar dari kehampaan. Jian Xiaoping baru saja berbalik badan, namun terdengar suara. Krak! Energi spiritual yang membungkus tubuh Jian Xiaoping hancur berkeping-keping, pedang tersebut masih terus bergerak membelah tubuh Jian Xiaoping menjadi 2 bagian. Para tetua yang mengikuti perselisihan menjadi tercengang, semua orang yang hadir juga tercengang. Bahkan seluruh murid inti sekte Raja Wali Emas gemetar, membunuh Liu Xiong saja mereka tidak dapat membayangkan, tetapi kini gurunya yang ikut membantu pun hanya menyerahkan nyawanya dengan sia-sia. Siapa Li Yuan? Bagaimana dia begitu kuat? Gumam tetua dari sekte lainnya dengan ekspresi ngeri.
Melihat kekuatan Li Yuan yang membunuh Jian Xiaoping tanpa kedip, jelas membuat mereka ketakutan. Di antara mereka yang hadir, kekuatan Jian Xiaoping adalah yang terkuat di tingkat Dewa Semesta tahap awal. Tetua dari Sekte Naga Perak menarik napas lega, untungnya ia bersikap tepat. Jika tidak maka ia akan mengalami kejadian seperti Jian Xiaoping. Sambil melirik ke arah tetua Cibiun ia mengangguk pelan mengucapkan terima kasih. Melihat hal ini barulah Muji paham dengan sikap tetua yang Guo sebelumnya, ternyata Li Yuan bukanlah murid biasa yang selama ini banyak dipikirkan banyak orang. Di sebelah Muji, Cui Wai jantungnya berdetak tidak karuan. Baru saja ia memikirkan identitas Li Yuan sebagai seorang alkemis, tetapi pemandangan di lapangan bela diri telah mendobrak pikiran normalnya. Siapa lagi yang ingin menantangku silahkan maju. Saat ini suara Li Yuan terdengar dari arena pertandingan. Namun tidak ada yang berani menjawab, semua bergeming tidak berani menatap ke arah Li Yuan. Jika seorang tetua saja bukan tandingan Li Yuan lalu bagaimana dengan mereka yang hanya seorang murid? Selama beberapa saat Li Yuan menunggu, tak ada tanggapan dari pihak manapun. Ia menatap ke arah barisan murid Sekte Pedang Biru lalu berkata, "Jika di antara kalian merasa tidak puas, maka kalian boleh maju secara bersamaan," tantang Li Yuan dengan ucapan yang tegas. Ia terlihat begitu mendominasi, tatapannya menyapu para murid Sekte Pedang Biru seperti mata pisau yang membelah angin. Setelah beberapa saat tidak ada respon juga dari pihak lain, lalu Li Yuan kembali berkata, "Baiklah jika tidak ada yang datang maka aku akan mengakhiri pertandingan ini. Adapun masalahku dengan Sekte Pedang Biru tidak ada hubungannya dengan Sekte Raja Wali Emas, secara pribadi aku akan mengunjungi Sekte Pedang Biru beberapa hari ke depan," ucap Li Yuan dengan tegas. Semua orang gempar, mendatangi Sekte Pedang Biru bukankah itu hanya menyerahkan nyawanya? Meskipun ia kuat tetapi untuk menghadapi kekuatan sebuah sekte bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan ringan. Setelah mengatakan hal tersebut Li Yuan segera meninggalkan arena pertandingan dan menuju kediamannya. Ia ingin mengatur rencana tentang keberangkatannya menuju istana kerajaan Yu. Ia tidak ingin jika kepergiannya diketahui oleh Cui Wai, ia khawatir akan mengacaukan beberapa hal yang sebelumnya ia siapkan. Tubuh Liu Ziong dan gurunya segera dipindahkan dari lapangan bela diri, wajah sedih menyelimuti murid yang berasal dari Sekte Pedang Biru. Mereka membenci Li Yuan namun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ketika dirinya datang ke Sekte Pedang Biru maka dendam ini akan terbalas.